bukan yang tidak cemburu. Ya, waduh luar biasa perkataan kata-kata Yesus mengampuni bahkan musuh sekalipun kita doakan musuh loh, musuh orang yang tidak pantas. Ya, kita berdoakan. Ajaran mana yang berani mengatakan demikian? Yang penuh kasih, penuh sayang di dalam kata-kata di dalam bahasa Arab dikatakan Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Dialah yang pengasih itu dan penyayang itu. Luar biasa. Siapapun barang siapa percaya dikatakan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah siapapun Anda yang menyaksikan saat hari ini yang percaya Isa Al-Masih hadza siratul mustaqim. Di dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61 dikatakan dia jalan yang lurus, dia jalan kebenaran itu, dia kehidupan itu. Bahkan di Al-Quran dikatakan dari buayan, dari ayunan dia dapat berbicara, berbincang. Dari usia belasan tahun dia bisa berargumentasi dengan ahli kitab, ahli Taurat. Luar biasa. Dengan para imam. Dia berargumentasi. Itu menunjukkan begitu hebat, luar biasa. Apa buktinya? Para imam sampai terheran-heran bagaimana dia bisa mengetahui hikmat Tuhan, kuasa Tuhan. Itulah Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus itu. Ya, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat dakwah mu'alaf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa minggu ini saya tidak bisa live lagi, hanya bisa membuat video semacam ini karena jaringan tidak terlalu baik ya, sehingga saya harus membuat video untuk kemudian diupload lagi seperti video ini. Nah, kembali saya menjumpai Anda sebagai seorang mantan kafir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup inadina indallahil Islam. Kali ini adalah saya akan membahas bahwa seorang muslim radikal, taat, murtad. Itu yang akan kita baca. Itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, hal ini kita bahas dengan narakoplaknya, yaitu Aliyuddin yang mengaku murtadin taat, murtadin dari Aceh, taat radikal, begitu ya kan. sesuai dengan yang saya cuplik ya dari sebuah video yang ditayangkan di channel Yusuf Manubulu ya, bahwa murtadin radikal Aceh, dari Aceh menjadi pemberita Injil. Muslim taat dong. Kalau radikal itu kan berarti taat dong. Radikal itu berarti taat katanya. Wah, taat dari Hong Kong ya. Ini dia di batang hidungnya ini nih. Masih pakai peci lagi walaupun udah murtad ya. Apakah benar dia adalah seorang muslim taat yang kemudian murtad? Apakah benar dia seorang murtadin yang taat kemudian murtad? Atau seorang muslim yang taat kemudian murtad? Apakah benar dia seorang muslim yang radikal kemudian murtad? Itu yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhannya Yesus ya. Tuhannya Yesus itu siapa? Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Kesempatan kali ini saya akan mau mengupas tuntas pembahasan tentang murtadin yang satu ini, yang katanya murtadin dari Aceh ya, murtadin yang taat, murtadin yang radikal menurut Yusuf Manubulu di channelnya yang ditayangkan Senin tanggal 3 Agustus 2020 lalu, tepatnya jam 8 malam. Masya Allah, luar biasa ya kalau ada orang semacam ini tentunya ya. Tapi apakah benar saudara-saudara? Ya, seperti kita tahu bahwa ini ya, video-video tentang Aliyuddin ini ya, Aliyuddin ini seorang murtadin Aceh ini memang sudah banyak, dan memang dia getol sekali untuk menyuarakan penginjilan dan pemurtadan di mana-mana, pendangkalan akidah Islam. Kenapa saya bilang pendangkalan akidah Islam? Karena dia selalu menggunakan Al-Qur'an sebagai alat untuk kristenisasi ya, atau untuk penginjilan mereka, sehingga saya bilang dia selalu menyentil-nyentil Islam. Tapi apakah benar kesaksiannya bahwa di dalam
berbagai kesaksiannya adalah seorang radikal, seorang taat muslim yang taat kemudian murtad, itu yang nanti kita akan buktikan nih kebenarannya atau kekoplakannya ya saudara-saudara. Taat dari Hong Kong. Saya baca lagi situs-situs yang menerangkan tentangnya di Google, ternyata dia pernah berdialog dengan seorang yang dari Jogja, orang Kristen, dan kemudian akhirnya dia suka di situ ya. Di satu sisi dia mengatakan, saya seorang pemaksiat dulunya, seorang yang sempat ikut narkoba, saya sempat minum minuman keras ya, main perempuan, bahkan sempat menghamili orang pun ya kan, ada kan. Ya itu istrinya sekarang, Hamdika, ternyata hamil di luar nikah. Saya nggak memfitnah, saya punya buktinya ya kan, istrinya sendiri yang mengatakan. Loh, kok saya sudah buka padahal videonya belum ada. Ya, di satu sisi dia mengatakan seperti itu, tapi di sisi lain dia mengatakan bukan dia ya, tapi host-host yang kemudian menayangkan video-videonya di channel-channel mereka mengatakan bahwa memberikan thumbnail dan narasi bahwa dia adalah murtadin yang muslim yang taat kemudian murtad, muslim yang radikal kemudian murtad. Yang bagaimana sih yang radikal itu? Kita Islam tidak diajarkan untuk radikal ya. Kalau taat boleh ya, takwa boleh, tapi jangan radikal lah, begitulah kan. Sebagai mantan seorang pencari Tuhan dari negeri seberang, dari agama RT 16, saya merasa lucu saja ya, karena saya juga seorang pencari Tuhan yang akhirnya menemukannya justru dalam Islam begitu. Nah, mari kita bongkar murtadin koplak yang satu ini ya, yang katanya taat dan radikal kemudian murtad. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini dia videonya, apakah dia benar-benar taat atau justru adalah seorang yang pemaksiat luar biasa kemudian ya menghamili anak orang lalu mencari tempat untuk berlindung dan menikah di tempat yang lain karena tidak dibenarkan dalam Islam itu untuk kumpul kebo, apalagi menghamili anak orang, yaitu zina namanya ya. Kita lihat nanti. Ini dia videonya, apakah dia taat atau radikal, atau malah justru dia adalah seorang ya yang penuh dengan taiminya, saudara-saudara. Ini dia videonya, kesaksiannya. Nih, tak. Waktu itu suami saya masih muslim, belum percaya Tuhan Yesus. Tapi dia izin sebelumnya, bukan tinggalin begitu aja, karena dulu kan suami saya masih muda, masih umur 17 tahunan, tapi dia udah hamilin saya. Umur 17. Waktu mengamili istrinya ini, waktu itu 17 tahun ternyata ya. Katanya mantan Islam radikal, Islam taat ini. Kok masa mengambil? Mana ada orang taat itu minum narkoba, miras, ya kan? Kemudian terjebak di dunia hitam dan sampai membuntingi anak orang, ini berzina ini. Ini kok buka aib lagi ibu pendetanya ini. Lanjut. Tahunan, tapi dia udah hamilin saya, jadi mungkin dia bingung gitu loh mau kemana dia. Oh, ternyata sudah menghamili anak orang, bingung mau kemana ya kan. Dalam Islam kan memang tidak ada tempat untuk pezina semacam ini ya kan. Membuntingi anak orang, istrinya yang sekarang lagi ngaku buka aib lagi. Ini yang katanya taat radikal. Ini yang katanya taat radikal nih. Kok nggak nyambung? Kagak sembung main golok, kagak nyambung blok. Aduh, parai. Lanjutkan Ibu Pendeta, lanjutkan. Iya, jelaskan siapa suamimu sebelum kemudian murtad. Biar pacarnya kok hamil. Aku paham, Mbak. Awal-awal sama cerita di rumah dikasih nasihat. Awal-awal masuk nasihat, Mbak. Lama-lama kumpul kebo, ya cuma kebo aneh. Hidup ini sementara, ngapain dipikirin? Wah, ternyata ini toh kelakuannya di masa lampau. Sebut saja Aliudin, oknum murtadin
yang ngaku dari Islam taat kemudian hamilin anak orang. Hamilin anak orang di luar nikah. Cat ini ya. Astagfirullahaladzim. Terus jadi penginjil. Pantas saja kalau Saya harus jelaskan kepada Anda, siapapun baik orang Kristen, baik orang Muslim, saya percaya Tuhan 7 tahun lamanya saya menderita. Omonganmu seperti balon warna-warni. Saya dulu menderita di Muslim belum ditolak, di Kristen juga tidak diterima, menderita. Ya lu berzina sih sama anak orang, buntingin anak orang, lu kayak binatang tau nggak? Lu kayak hewan. Lu kayak hewan tau nggak Aliudin? Kamu itu kayak hewan, ya. Hanya hewan yang kocok sana kocok sini gitu loh ya. Patok sana patok sini ya, tosok sodok sana sodok sini itu. Cuman hewan gitu loh. Di luar nikah itu ya itu perzinahan namanya Aliudin ya kan, pezina ya, bejat bajingan ternyata yang kemudian murtad mengaku-ngaku taat radikal, dikait-kaitkan dengan Islam, dakwah apa namanya, penginjilannya selalu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi penginjil yang luar biasa kan. Luar biasa koplak. Hanya orang gila yang mau mendengarkan perkataan pezina, bajingan ya, bejat, laki-laki hewan, makhluk hewan berbentuk manusia semacam ini. Karena cuman hewan yang boleh sodok sana sini tanpa nikah kan. Aduh, sakit perut saya. Lanjutkan. Indah tapi isinya angin. Kentut namanya itu. kalian semuanya coy. Ya, semoga kalian semua Lanjutkan, selalu Ustaz. dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan apapun. Siapin kopi atau apapun itu buat tontonin Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. video ini sampai beres. Jangan lupa sabrek-sabrek dulu, like, share. Yuk, langsung saja ke videonya. Let's go. Aduh. Katanya taat ya, radikal taat ini. Aduh, taat. Mana ada orang taat kok sodok sana sini kayak sembarangan aja nyodok anak orang kayak hewan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang percaya dengan Tuhan 1 tahun 2 tahun langsung berubah, difasilitasi menjadi aman, yang mengucap syukurlah. Tapi saya harus jelaskan kepada Anda, siapapun baik orang Kristen, baik orang Muslim, saya percaya Tuhan 7 tahun lamanya saya menderita. Tidak ada yang peduli dengan saya, tetapi seperti hina sekali saya. Ya iyalah. Mana ada orang yang peduli dengan orang yang udah ngebuntingin anak orang gitu, kayak hewan gitu, disodok gitu. Kak nikah gitu kan, lucu. Baru 17 tahun tapi sudah menghamili saya. Oke, lanjut. Janganlah diketawain. Loh, ada apa ini? Apa hubungannya? Kok senggol-senggol umat muslim dikaitkan dengan kepercayaannya selama 7 tahun ikut Kristus dan menderita serta hina? Nggak nyambung. Untuk memasukkan anak saya TK, saya tidak mampu. Masuk SD baru saya. Itu pun sudah di luar saya nikah, logis kan? demikian rupa untuk anak saya bisa masuk ke SD. Ya, TK aja saya tidak mampu ya, tertate-tate. TK aja saya cuma tukang ojek mampu sekolahin anak TK. Ya. Dugaan saya, kemungkinan yang bikin murtadin ini menderita dan hina serta menjadi orang tua yang gak mampu menyekolahkan anaknya bisa jadi karena perbuatan murtadin ini di masa lampaunya. Mengapa saya menduga demikian? Karena saya temukan video kesaksian dari istrinya. Yang mana ha? Yang mana? Yang Mana? Bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus ya? Saya itu melihat karakter suami saya itu berubah. Kenapa saya katakan berubah? Dulu suami saya itu, aduh luar biasa dia, jahat dengan saya. Aduh, udah jahat sama istri. Dia itu suka mabuk. Mana taatnya? Mana radikalnya? Dan dia itu suka mabuk, tidak peduli saya. Dari kesaksian istrimu sendiri loh, kalau Anda itu jahat kepadanya, Anda itu pemabok. Oke, ayo Bu, lanjut bongkar lagi. Kenapa kok suami Anda bisa menderita dan hina seperti itu? Kamu candu, tercandu-candu sama kamu nanya. Teringat suami saya pernah ninggalin saya.
waktu itu ya, waktu belum Kristen, masih Muslim. Dia tinggalin saya. Waduh, bajingan ternyata. Ada mungkin sekitar berapa bulan ya, terus ya hamil 3 bulan, ya hamil 3 bulan, ya hamil 3 bulan. Terus ditinggalin saya. Waktu itu suami saya masih Muslim, belum percaya Tuhan Yesus. Tapi dia izin sebelumnya, bukan tinggalin begitu aja, karena dulu kan suami saya masih muda, masih umur 17 tahunan, tapi dia udah hamilin saya, jadi mungkin dia bingung gitu loh, mau kemana dia, lihat pacarnya kok hamil, pacar men, lihat pacarnya kok hamil. Saya tetap tegar, saya tetap kuat, saya tetap melayani. Pacarnya, baru pacar udah hamil dalam keadaan Islam. Itu mana taatnya, mana radikalnya? Radikal ngesodok anak orang gitu. kayak dogi gitu kan, dogi. Cuman dogi kan yang sodok tanpa nikah kan. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi tolak ukur kebodohan dan kepintaran, kecerdasan kita untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Jadi betapa bodohnya orang-orang yang masih mendengarkan khotbahnya gitu loh kan. Karena apa? Khotbah dari seorang pezina, pembohong besar, bajingan yang kemudian pindah ke agama lain dan membawa nama bahwa dia adalah seorang yang muslim yang taat. Pembohong besar. Seorang bajingan yang lebih rendah dari hewan. Kenapa saya bilang lebih rendah dari hewan? Karena hewan sodok sana, ngehamilin sini tanpa nikah, itu nggak masalah. Memang fitrahnya hewan seperti itu. Tapi ini manusia berakal, katanya taat, katanya radikal, tapi menyodok anak gadis orang baru umur 17 sudah bisa membuntingi anak orang. Itu macam bagaimana itu, saudara-saudara? Pikirkan, jawab, dan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang arti taat, arti radikal, tetapi taat dan radikal dalam hal sodok, menyodok anak orang, ngebuntingin anak orang yang masih berstatus pacar. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Salam akal sehat. Demikian saya akhiri video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sodok-sodokan semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang 1 sak semen atau 1 keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung darah tasik, sudah selesai.